نستعين عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. जी साहब जी। Film akan berfokus kepada sekelompok tentara India yang sedang patroli di dekat perbatasan antara wilayah Pata dan benteng Gulistan, di mana pada abad 19 atau lebih tepatnya pada tahun 1890, India seringkali mengalami konflik dengan negara Afghanistan untuk memperluas antara wilayah perbatasan mereka. Dan pada kala itu, pemerintah India yang telah dikuasai oleh negara Inggris membuat beberapa kastil untuk mencegah serangan dari pasukan musuh, yang bisa saja mereka menyerang secara diam-diam. Saat tentara India sedang berpatroli, tiba-tiba salah satu prajurit bernama Haidar melihat seorang wanita bernama Siti yang sedang diarak oleh pasukan Afghanistan, dikarenakan Siti yang telah melakukan tekdung tanpa melangsungkan pernikahan. Dan menurut kepercayaan mereka, hal tersebut dianggap sebagai aib atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Dan satu-satunya cara untuk menebus semua dosa-dosanya adalah dengan memenggal kelapa dari si pelaku. Sehingga Haidar yang tidak tega melihat wanita itu pun berniat akan menolongnya. Namun Letnan Inggris yang bernama Lauren tidak mengizinkan Haidar pergi untuk membantu Siti, dikarenakan hal itu bukan tugas dan tanggung jawab bagi mereka. Yang di saat pedang hampir menebas leher wanita itu, dengan gagah berani Haidar langsung maju tanpa memperdulikan perintah dari atasannya. Di saat pertarungan berlangsung, Haidar mulai kewalahan melawan puluhan musuh, dan sayang dia harus tumbang dikalahkan oleh mereka. Yang sebelum akan dibunuh, si pemimpin yang bernama Mula berkata jika mereka harus melepaskan turban, atau di kampung saya mah peci yang kayak gitu teh, dimana benda tersebut memiliki arti dan simbol kehormatan yang dipegang teguh oleh tentara India. Maka untuk itu, Mula akan mempermalukan prajurit India sebelum Haidar dieksekusi mati. Namun di saat akan melepaskan turban tersebut, tiba-tiba muncul gerombolan prajurit India yang mulai bebladagan melawan balik pasukan Afghanistan. Begitu pula dengan Haidar yang kembali bangkit dan melawan pasukan musuh secara brutal. Setelah mereka kembali ke benteng Gulistan, Sersan Lauren yang masih dendam karena perintahnya sempat dilanggar, dia langsung bergegas melaporkan kepada atasannya untuk mengajukan hukuman kepada Haidar. Dan Haidar sendiri terlihat sedang berbincang dengan salah satu temannya di depan benteng Gulistan. Yang ternyata teman Haidar akan pulang karena sangat rindu dengan masakan perindapan. Sehingga dia mulai berpamitan kepada Haidar, tetapi nggak jadi pulang. Yang ternyata tembakan tersebut berasal dari pasukan Afghanistan dengan membawa ratusan tentara untuk melakukan balas dendam, dan mereka mulai bertahan dari serangan pasukan Afghanistan. Saat peperangan berlangsung, Haidar mulai curiga dengan satu pohon yang ada di hadapannya, karena pasukan yang memakai senjata otomatis mulai tewas ditembak oleh seorang sniper. Dan mari saya perkenalkan dengan penembak jitu Afghanistan bernama Oray. Ingat, O-R-A-Y, Oray, di mana Haidar langsung turun dari benteng menggunakan sebuah tali yang terikat kuat ke arah benteng pertahanan. Namun dia malah melihat beberapa orang yang sedang menggali tanah untuk memasang sebuah bom. Berhasil mengalahkan mereka, Haidar langsung masuk ke salah satu tenda untuk bersembunyi dari pasukan Afghanistan. Yang setelah musuh berkumpul, dia melemparkan sebuah ember ke arah pasukan lawan dan berhasil membuat sniper itu terjatuh. Namun tidak disangka ternyata si Oray masih selamat serta berlari ke arah gurun. Mau kemana atuh, Mang? Tapi yang paling menarik adalah dia malah berdiam diri seakan-akan ingin menantang Haidar, sehingga musuh terpaksa mundur dari tempat tersebut. Usai penyerangan itu, pemimpin Inggris bernama Kolonel Houghton kemudian memanggil Haidar dan menghukum si prajurit perindapan atas pelanggaran yang telah ia lakukan. Dimana karena ulahnya yang sok jadi superhero membuat pasukan Afghanistan datang menyerang pasukan mereka. Dan untuk menebus semua kesalahannya, Haidar kemudian mulai dipindah tugaskan menuju benteng Sarahi, di mana benteng tersebut adalah benteng yang hanya digunakan untuk berkomunikasi dari dua benteng utama,
yaitu Benteng Gulistan dan Benteng Lokat. Yang bukan hanya itu saja, pada saat Haidar akan berkemas meninggalkan Gulistan, Lauren kemudian datang memanggil, di mana dia belak-belakan merendahkan Haidar dengan berkata jika Haidar adalah budak yang kedudukannya lebih rendah dari pasukan Inggris, dan jikalau Haidar menolak perintahnya kembali, maka Lauren tidak segan-segan akan membakar pria itu hidup-hidup. Singkat cerita, setelah berpamitan kepada teman-temannya, Haidar mulai menempuh perjalanan jauh melewati pegunungan dan pemukiman penduduk. Hingga di tengah-tengah perjalanan, tanpa sengaja dia bertemu dengan Siti, si wanita yang dulu pernah diselamatkannya. Yang mana Siti langsung berterima kasih atas bantuan Haidar yang rela berkorban hanya untuk menyelamatkan Siti. Dan sebagai ucapan terima kasih, dia memberikan semangkuk makanan sebagai bekal pada saat perjalanan kembali dilanjut. Tepat setelah melakukan perjalanan jauh, akhirnya Haidar sampai di Benteng Sarahi, di mana benteng tersebut hanya dijaga oleh 21 orang prajurit yang terdiri dari orang-orang bermasalah, sehingga Haidar yang cukup memiliki bakat tinggi akhirnya mulai diangkat menjadi pemimpin di dalam benteng tersebut. Dan hal pertama yang akan Haidar lakukan sebagai pemimpin adalah dengan langsung berbeladagan menghukum para prajurit perindapan agar kedepannya mereka semakin disiplin, dan apapun yang diperintahkan oleh atasannya harus dipatuhi tanpa alasan sedikit pun. Bahkan tidak tanggung-tanggung mereka sampai dihukum untuk tidak makan selama berhari-hari. Singkat cerita, hari demi hari terus mereka lewati di masa-masa kepemimpinan Haidar, yang tanpa henti mereka belajar disiplin agar mental tidak seperti prajurit abal-abal, di mana Haidar tidak akan segan menghukum siapa saja yang berani melanggar aturan, sehingga sebagian prajurit yang merasa jika kedatangan Haidar hanyalah beban, mulai terganggu akibat aturan yang dibuat setiap hari semakin bertambah. Di sisi lain, terlihat mula seorang Afghanistan yang sedang menghasut para pemimpin kepala suku untuk melakukan penyerangan kepada Benteng Sarahi. Pada awalnya, para kepala suku sempat menolak tawaran kerjasama dikarenakan mereka yang telah dibayar oleh Inggris untuk tidak menyerang wilayah manapun, namun mula berjanji jika dia akan memberikan bayaran 2 kali lipat kepada mereka, yang tentu para kepala suku pun akhirnya setuju oleh rencana tersebut. Kembali ke Benteng Sarahi, setelah 2 hari prajurit dihukum tanpa makan dan minum, Haidar yang sudah puas memberikan hukuman, kemudian mulai memberikan perintah kepada koki yang bernama Mehmet untuk menyelesaikan hukuman dan segera menyiapkan bahan-bahan makanan. Yang seketika, berita itu langsung mendapatkan sambutan gembira dari semua prajurit. Dan yang lebih mengejutkannya lagi adalah selama 2 hari Haidar juga tidak ikut makan seperti mereka, sehingga prajurit yang tadinya gedeg kepada si bongsang Haidar akhirnya mulai menaruh respek kepada pria tersebut. Sementara waktu kita lupakan mereka dan berpindah kepada Mula yang sedang mengatur rencana untuk penyerangan Benteng Sarahi. Dan dengan gabungan pasukan yang berjumlah puluhan ribu, mereka otomatis akan dapat menguasai benteng dalam waktu kurang dari 9 jam. Dan jika mereka sampai berhasil menguasai benteng tersebut, maka tinggal 2 benteng yang akan menjadi target incaran selanjutnya. Namun sebelum itu, mereka harus mencegah sebagian pasukan yang akan mengirim bala bantuan dari Benteng Gulistan dan Benteng Lokat, agar penyerangan menuju Benteng Sarahi berjalan dengan lancar tanpa harus menewaskan banyak prajurit. Sementara itu, terlihat Haidar yang sedang berjaga di Benteng Sarahi. Namun tiba-tiba salah satu prajurit bernama Asur datang menyampaikan laporan bahwa salah satu informan telah menghilang tanpa ada kabar, di mana hal itu membuat mereka langsung bergegas menuju area perbatasan untuk mencari informan tersebut. Tapi hasilnya, si informan tidak berhasil untuk ditemukan. Sedangkan di Benteng Gulistan terlihat Kolonel Houghton juga sedang berpatroli, yang di saat bersamaan dia langsung terkejut saat melihat ribuan pasukan Afghanistan yang sedang berbaris menuju Benteng Sarahi, sehingga dia bergegas mengirim pesan kepada prajurit yang ada di sana tentang serangan yang dilakukan oleh Afghanistan. Kemudian di saat Haidar mengecek lewat teropong, dia mulai ketar-ketir melihat banyaknya pasukan dengan membawa 10.000 pejuang. Tuh kan, gara-gara wanita masalahnya sampai edan gini. Dan kejadian itu pula bersamaan dengan terdengarnya suara alunan trompet
yang mulai semakin kencang, di mana suara trompet itu adalah sebagai tanda jika musuh akan datang menyerang benteng mereka. Namun Haidar penasaran siapa sebenarnya jeduk yang telah membawa mereka, yang di saat Haidar kembali mengecek dengan teropong, muncul si Bongsang Mula yang datang dengan menyeret Siti ke arah kerumunan pasukan, di mana dia memerintahkan anak buahnya agar menikam leher wanita itu tanpa kasihan sedikit pun. Tepat setelah kejadian itu, Kolonel Houghton yang berada di tembok Gulistan pun kemudian mulai mengirim pesan bahwa mereka tidak bisa mengirim bala bantuan menuju benteng Sarahi, dikarenakan akses jalan menuju benteng tersebut telah ditutup oleh ribuan pasukan musuh. Dan selain itu, Kolonel memerintahkan prajurit yang ada di sana agar segera kabul meninggalkan benteng, karena musuh yang akan mereka hadapi berjumlah ribuan pasukan. Namun pasukan perindapan yang berjiwa gagah justru malah menolak untuk kabur dari pertempuran, karena mereka akan berjuang sekuat tenaga untuk melindungi benteng dari orang-orang Afghanistan, meskipun mereka hanya berjumlah 21 orang. Sebelum terjadi aksi slow-mo parah, Haidar kemudian mulai mengganti warna kopiah yang tadinya warna kuning kini menjadi gagah, yaitu berwarna oranye, di mana Haidar menjelaskan jika turban berwarna oranye adalah sebagai lambang pengorbanan dan keberanian dari seorang prajurit, dikarenakan mereka tidak akan menyerah sampai titik darah penghabisan. Ingat, kita berjuang bukan untuk negara Inggris, melainkan untuk daerah, tanah, keluarga, dan kekayaan yang dimiliki oleh India, yang meskipun di masa ini India sedang dijajah oleh negara Inggris. Di sisi lain, bunyi trompet musuh mulai semakin kencang, yang seketika alunan musik itu pun langsung dibalas oleh gendang dan tarian ciri khas dari mamang-mamang Indihe, yang secara bersamaan Haidar mulai membidik ke arah musuh serta tepat membuat salah satu prajurit Afghanistan koot saat itu juga. Sehingga Mula yang merasa tertantang oleh tembakan perlawanan itu langsung memerintahkan pasukannya untuk segera menyerang dan merebut tembok Sarahi, di mana Haidar juga mempersiapkan prajuritnya untuk bergerak ke posisi pertahanan. Yang seperti drama India di Antv, salah satu prajurit bernama Mamat bertanya kepada Haidar tentang, "Why, kenapa sinyal dari benteng sebelah sedikit berbeda, Kapten?" Kemudian Haidar menjawab, "Memang berbeda, Mat, karena sinyal itu bukan diperintahkan untuk melarikan diri, melainkan untuk pertarungan sampai titik darah penghabisan, atau lebih tepatnya mereka akan dijadikan tumbal." Di saat itulah mereka mulai berusaha menghadang ribuan pasukan Afghanistan yang datang untuk mengambil alih benteng Sarahi. Yang di tengah-tengah serangan tersebut, salah satu musuh mulai melemparkan peledak ke atas benteng dan menyebabkan salah satu prajurit India jatuh ke dasar bumi. Tidak lama kemudian, sniper musuh yang tak lain adalah Orai muncul menembak beberapa kali dan sukses membuat satu rekannya turun untuk menyelamatkan pria tersebut. Namun setelah sahabatnya turun, si prajurit yang sudah masuk ke dalam perangkap pun otomatis langsung jadi sasaran bagi si Mamang Orai. Namun beruntung Haidar datang menyelamatkannya. Sementara itu terlihat ratusan musuh yang masih terus berusaha melakukan serangan. Namun mereka malah mendengar suara alunan trompet yang membuat orang-orang Afghanistan mundur dan menghentikan serangan, di mana Mula dan para petinggi datang memanggil Haidar untuk membuat kesepakatan, di mana kesepakatan ini adalah sebuah permintaan untuk segera menyerah dan berjanji tidak akan melukai para prajurit India asalkan mereka pergi dari benteng Sarahi dan memberikannya kepada Afghanistan dengan sukarela. Namun Haidar yang tidak percaya dengan perkataan mereka kemudian langsung menolak dan akan tetap melawan sampai titik darah penghabisan. Yang tanpa diketahui oleh mereka, diam-diam pasukan musuh mulai mengirim beberapa pasukan untuk menghancurkan benteng dari arah yang kurang pengawasan, di mana negosiasi tersebut hanya untuk mengalihkan perhatian saja. Tapi sebelum rencana itu berhasil, prajurit India yang cerdik ternyata sudah mengetahui tentang rencana pasukan musuh dan langsung menyerahkan kedua tim peledak dalam kondisi terikat, yang di saat mereka mulai kembali ke barisan, tiba-tiba mereka meledak seperti petasan korek, sehingga Mula dan para petinggi mulai murka dengan ulah prajurit perindapan dan langsung kembali memerintahkan ribuan pasukannya untuk menyerang benteng Sarahi.
Dan di tengah-tengah prajurit India yang sedang berusaha melawan balik pasukan musuh, hal tersebut bertepatan dengan dua rekan mereka yang gugur karena tertembak oleh sniper. Sehingga Haidar yang sempat terdesak memerintahkan sebagian prajuritnya untuk segera pergi ke bawah dan menghadang pasukan musuh. Sementara dia akan melawan Orai si sniper yang sedang bersembunyi di balik bebatuan. Dan setelah memantau beberapa saat, dengan cepat Haidar menembak ke arah pria tersebut tepat mengenai babatok kepalanya. Sementara di bawah benteng, di saat musuh hampir berhasil menerobos pintu masuk, Mamat bersama 4 orang prajurit lainnya dengan berani langsung bebladagan keluar benteng untuk menghadapi musuh agar mereka tidak mendekat ke arah benteng Sarahi. Dan meskipun mereka telah berjuang habis-habisan, keempat prajurit harus tewas ditembak beberapa kali. Sementara itu, Haidar yang masih terus menjaga di atas benteng terlihat mulai semakin kewalahan oleh gempuran serangan dari pasukan Afghanistan. Ditambah lagi, para prajurit India yang perlahan-lahan tewas dan lama-kelamaan, tekanan dari pasukan musuh semakin tidak bisa teratasi dikarenakan sebagian dari mereka telah berhasil membobol garis pertahanan. Sehingga mau tak mau, Haidar dan para prajurit perindapan mulai melawan mereka dengan cara baku hantam. Di tengah-tengah pertempuran tersebut, salah satu prajurit sampai rela berkorban menjatuhkan diri dengan memegang bom ke arah kerumunan pasukan lawan yang seketika memicu ledakan besar, di mana hal itu bersamaan dengan pasukan musuh yang berhasil menghancurkan benteng pertahanan India. Dan kini hanya tinggal tersisa 4 orang prajurit, di mana 2 orang di antara mereka adalah Mamat si prajurit cupu dan seorang kepala koki yang tidak bisa menggunakan sebuah senjata. Sehingga Haidar memerintahkan mereka agar segera naik ke atas benteng untuk mengirim pesan terakhir kepada Kolonel Houghton. Sementara dia akan berusaha menghadapi gempuran musuh yang terus berdatangan menyerang mereka bertiga. Di saat itulah Haidar seorang diri mulai baku hantam melawan ribuan musuh hanya dengan bermodalkan kawat serta sebuah pedang. Begitu pula dengan Raju yang terus melawan sampai titik darah penghabisan. Namun tidak lama kemudian, dia tewas dengan tubuh yang tertusuk puluhan pedang. Yang di saat bersamaan, Haidar yang terkena tusukan berkali-kali seketika tumbang dan tewas secara perlahan-lahan. Bahkan si kepala koki yang tadinya datang untuk memberikan bantuan malah tewas dipenggal oleh si bongsang mula. Dan kini hanya tinggal tersisa Mamat yang baru selesai mengirim pesan terakhir kepada Kolonel Houghton. Di saat keberadaannya ketahuan oleh pasukan musuh, seketika orang-orang Afghanistan langsung lari kesetanan mengejar pria tersebut. Sehingga Mamat yang kaget melihat setan pun bergegas kabur menuju menara dengan mencoba menembak beberapa musuh yang terus menyerang. Dan di detik-detik terakhir, terlihat Mamat yang terbakar secara hidup-hidup. Namun sebelum tewas, Mamat sempat berteriak kencang di depan pasukan Afghanistan tentang semangat dari pasukan India yang tidak pernah menyerah dalam kondisi apapun. Dan di akhir film kemudian kita diperlihatkan kepada tentara India dan pasukan Inggris yang terlihat memberikan penghormatan terakhir atas keberanian 21 orang prajurit yang rela berkorban melawan 10.000 pasukan Afghanistan. Dan film Kesari pun selesai. है दिल की